Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 355. Pagi keesokan harinya, Suyi menggerakkan lengan putih akar teratai yang melingkari lehernya, menekankan kedua tangannya ke tempat tidur, dan bangkit. Dia menghembuskan napas panjang dari udara keruh. Sepertinya dia terlalu banyak minum tadi malam, dan dia kesulitan menjaga dirinya sendiri. Akibatnya, intensitas kultivasi ganda mereka hampir tidak terkendali dalam banyak kesempatan. Cajin masih tertidur pulas, rambut hitamnya acak-acakan dan bahu mulusnya setengah terbuka. Masih ada semburat merah di wajahnya yang sangat cantik. Ketika dia memikirkan kembali malam keterikatan yang penuh gairah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya. Itu seperti sebuah puisi. Seekor kupu-kupu merah muda mencari kelopak bunga yang bergetar harum. Seekor capung bersenang-senang di permukaan air. Sentimen dan kegembiraan yang kuat, kegembiraan tetap ada. Kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Namun, mengingat kembali sekarang, Suyi tidak bisa menahan perasaan sedih. Inilah yang mereka maksudkan ketika mereka berkata, pelukan seorang wanita muda mungkin lembut, tetapi kecantikannya seperti pedang yang menunggu untuk membuat pria bodoh lengah. Meskipun tidak ada kepala yang jatuh ke lantai, dia meninggalkan sumsumnya terkuras dan kering, dan kekuatannya dengan cepat berkurang. Untungnya, dia mahir dalam seni kultivasi ganda yang ajaib, dan dia memiliki basis kultivasi yang kuat. Dia berbeda dari sebelumnya. Jika tidak, dia khawatir dia tidak akan bisa menahan malam yang bolak-balik. Dia dengan santai bangun dari tempat tidur dan mandi, lalu meninggalkan Burbling Spring Pavilion. Puncaknya diselimuti kabut dan ditumbuhi pohon pinus. Menatap ke kejauhan, dia melihat cahaya fajar menyinari lautan awan, menyebarkan bintik-bintik cahaya kemasan. Itu adalah pemandangan yang membangkitkan semangat, dan itu meningkatkan semangatnya. Rekan Taois Ning, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Suyi melihat Ning Xihua duduk di depan pohon pinus, menguap. Dia tampak lelah. Ketika dia mendengar ini, wajah muda Ning Xihua memerah. Rekan Taois, saya pikir ke depan, Anda harus mendirikan formasi kedap suara di sekitar Burbling Spring Pavilion pada malam hari. Untungnya, saya satu-satunya yang tinggal di dekat sini, jadi tidak ada orang lain yang mendengar. Setelah jeda singkat dan tertegun, Suyi menyadari apa yang dia maksud. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk serius. Saya lalai. Lain kali, aku akan lebih berhati-hati. Tidak ada jejak kecanggungan atau rasa malu dalam ekspresinya. Hanya melihat betapa terbukanya dia membuat Ning Xihua tertegun. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani melanjutkan mendiskusikan sesuatu yang sangat ambigu, jadi dia buru-buru mengubah topik pembicaraan. Rekan Taois, tungku pil yang Anda minta sudah disiapkan. Selama perjamuan tadi malam, Suyi menyebutkan bahwa dia ingin memurnikan sekumpulan pil, dan Ning Xihua segera mengambil kuali obat berharga yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Bagus, Suyi mengangguk. Mulai pagi itu, Suyi memulai kehidupan kultivasi yang tenang di Heaven's Origin Academy. Dia tidak memperhatikan berita dari dunia luar sama sekali. Selama waktu senggangnya, dia menginstruksikan Wen Lingsui, Cajin, dan yang lainnya berkultivasi, tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memurnikan obat dan jimat, menempatkan formasi, dan melakukan tugas-tugas lain semacam itu. 3 hari kemudian, Suyi menyalakan tungku dan mulai memurnikan obat di depan Burbling Spring Pavilion. Dia memiliki 49 jenis obat spiritual tingkat 5 sebagai bahan utamanya, dan 72 jenis obat tingkat 4 sebagai bahan pelengkap. Suyi menggunakan Dao Light of the Five Elements miliknya untuk mengaktifkan tungku pil dan mantra pil 9 langkah 1000 arus pil clear sekte, untuk memandu energi asal dari langit dan bumi untuk menyalakan apinya. Pada akhirnya, setelah 6 jam penuh penyulingan, dia berhasil memproduksi satu batch pil kemurnian 9 yin yang. Ketika pil selesai, cahaya berkabut 9 warna melonjak ke cakrawala, aroma obat mewujudkan awan harum setinggi 100 kaki yang meresap ke udara. Pepohonan dan rerumputan terdekat semuanya tumbuh dalam hiruk-pikuk, jauh lebih besar dari sebelumnya. Fenomena aneh seperti itu membuat Ning Xihua, Cajin, dan yang lainnya terkesiap, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan keajaiban. Ketika Suyi membuka tungku, dia menemukan 33 pil kemurnian 9 yin yang. Masing-masing seukuran telur merpati, setengah murni, setengah keruh. Mereka bersinar dengan cahaya berkabut 9 warna, dan aroma obat mereka segar dan sedingin es. Suyi menyimpan 15 pil untuk dirinya sendiri dan membagikan yang lainnya kepada Ning Xihua dan yang lainnya. Pada kultivasinya saat ini, minum pil sehari berarti dia akan mencapai puncak alam leluhur bela diri Xiantian dalam waktu 15 hari. 7 hari kemudian, jauh di dalam bentangan pegunungan sekitar 90 mil jauhnya dari Gunung Autumn Leaf. Puncaknya seperti tombak yang naik ke langit.
Salah satunya sangat indah, megah, dan megah. Itu disebut Gunung Penghalang Giok. Tingginya 10.000 kaki, dengan banyak mata air dan air terjun di sisi tebing. Itu tertutup hutan pinus dan kuburan bambu, memberikan ketenangan yang tenang. Suyi berdiri di puncak barier Jade Mountain, lalu melayang ke udara seperti topan dan berdiri di langit. Bangkit, dia melambaikan lengan bajunya, dan busur cahaya yang menyilaukan melonjak dari 72 wilayah berbeda di dasar, sisi, dan puncak gunung, menerangi dunia. Ledakan, 72 busur ilahi saling silang, mencerminkan susunan jimat seperti air terjun. Bintik-bintik cahaya jatuh seperti hujan, menyelimuti seluruh gunung barier Jade. Menekan, tangan Suyi membentuk segel, dan kekuatan formasi besar yang memenuhi langit menghilang ke setiap jengkal gunung. Ini adalah formasi amplifikasi mendalam 5 elemen. Itu mengedarkan kekuatan 5 elemen, dengan susunan jimat di dasarnya. Itu dapat memandu kekuatan alami gunung, dan memperkuat kekuatan di sekitarnya. Suyi berdiri dengan tangan di belakang, sedikit kepuasan diri di wajahnya. Beredar dengan kekuatan penuh, itu dapat dengan mudah memusnahkan seorang kultivator origin Dao. Bahkan kultivator spirit Dao bisa melupakan tentang memecahkan formasi ini tanpa terlebih dahulu membayar harga yang menyakitkan. Ning Xihua berdiri di samping, merasa bingung dan terguncang. Meskipun dia tidak mengetahuinya, Suyi telah menghabiskan beberapa hari terakhir untuk menyempurnakan hampir setiap materi ilahi yang dia miliki, semuanya demi menempatkan formasi ini. Selain itu, dia berusaha keras untuk setiap bendera formasi. Proses pemurnian membutuhkan 12 metode berbeda, masing-masing merupakan teknik rahasia tingkat puncak dari Dao of Talismans. Jika dia tidak memiliki indera ilahi, dan jika dia tidak meneliti banyak kanon rahasia Dao of Talismans di kehidupan sebelumnya, dia tidak mungkin menyempurnakan formasi besar yang sangat dalam dan luar biasa kuat. Ayo pergi, kami masih melewatkan langkah terakhir. Saat dia berbicara, Suyi melayang ke dasar gunung dan memasuki kedalamannya melalui terowongan yang dia siapkan untuk tujuan khusus ini. Ning Xihua bergegas mengejarnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gua besar di jantung gunung. Ada diagram formasi setinggi 100 kaki di tengahnya, ditutupi dengan tanda awan yang rumit. Itu ajaib dan tidak bisa dipahami. Ini adalah formasi pengumpulan roh biduk. Itu mencerminkan 7 bintang biduk, dan itu terhubung dengan kekuatan urat air bawah tanah yang mengalir di bawah pegunungan. Saat Suyi berbicara, dia berjalan ke tengah diagram, lalu melambaikan tangannya. Bes, sebuah prasasti batu muncul. Ini adalah prasasti yang sama yang diukir dari World Spirit Star Soul Stone yang telah diberikan Ge Changling kepadanya, prasasti dengan ramalan terukir di permukaannya. Dengan prasasti ini, dia dapat menahan kekuatan lanskap dan mengumpulkan energi spiritual sekitar. Seiring waktu, itu akan mengubah gunung menjadi tanah yang diberkati untuk ditanami. Ledakan, Suyi memasukkan prasasti itu ke dalam alur di tengah formasi. Seketika, diagram setinggi 100 kaki menyala. Tanda awan rumit yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjadi hidup, berkedip masuk dan keluar dari keberadaan. Diagram konstelasi yang ajaib dan sulit dipahami muncul di langit, melambangkan biduk. Sejak saat itu, kekuatan alami lanskap mengalami transformasi yang mencolok, dimulai dari pusat gunung penghalang giok. Gelombang energi spiritual berkumpul dari segala arah, menumpuk di sekitar gunung. Dengan formasi amplifikasi mendalam 5 elemen sebagai panduan, itu melonjak ke formasi pengumpulan roh biduk. Suara mendesing, kabut spiritual bergejolak, berkumpul tanpa akhir dan melonjak seperti gelombang. Hanya menonton rangkaian perubahan ajaib ini membuat Ning Xihua terpaku di tempat. Baru sekarang dia menyadari bahwa pencapaian Suyi dalam Dao Jimat dan formasi telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Menggunakan formasi pengumpulan roh biduk dan prasasti batu akan memandu energi spiritual sekitar di sini. Itu dapat mendukung operasi formasi amplifikasi mendalam 5 elemen dan berulang kali memelihara setiap pohon dan helai rumput di Gunung Penghalang Giok. Dalam setahun, tempat ini akan memunculkan urat roh, menjadikan Gunung Penghalang Giok menjadi tanah yang diberkati untuk ditanami. Suyi berjalan keluar dari formasi pengumpulan roh biduk dan berkata, tentu saja, jika kamu berkultivasi di sini sekarang, kamu masih bisa menyerap energi spiritual. Itu hanya sedikit belang-belang dan tidak murni, jadi Anda harus berulang kali menyempurnakannya untuk membuat kekuatannya menjadi milik Anda. Ning Xihua menatap Suyi dengan linglung sejenak, lalu menghela nafas, rekan Taois, kamu memang ajaib. Baik metodenya maupun tingkat pengeluarannya yang luar biasa ini sangat mencengangkan. Berapa banyak orang di bawah langit yang bisa menandingi prestasi ini? Namun, Suyi menggelengkan kepalanya. Metode ini tidak banyak sama sekali. Dalam kehidupan masa lalunya, dia bisa saja mengubah langit dan bumi dengan menjentikkan jarinya, mengubah lanskap biasa ini menjadi tanah suci kultivasi kelas atas. Formasi yang baru saja dia buat menghabiskan banyak sumber daya berharga. Selain itu, paling banyak itu bisa mengubah Jade Barrier Mountain menjadi tanah yang diberkati yang cocok untuk para pembudidaya origin Dao. Saat mereka berbicara, mereka meninggalkan jantung gunung dan kembali ke dunia luar.
Anda dapat mengontrol formasi amplifikasi mendalam 5 elemen dengan ini. Aku akan membuatmu memegangnya. Kami akan mendirikan sekte kami di sini, di Gunung Penghalang Giok. Su Yi mengeluarkan cakram formasi dan menyerahkannya ke Ning Xihua. Benar, aku harus merepotkanmu untuk mengatur urusan sekte ke depan. Ning Xihua merasakan tekanan yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama, dia merasa senang. Dari sini, dia tahu bahwa Su Yi sangat percaya padanya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Rekan Taois, karena Anda telah menempatkan formasi amplifikasi mendalam 5 elemen di Gunung Penghalang Giok, mengapa tidak menyebutnya sekte amplifikasi mendalam saja?" Su Yi mengangguk. "Tentu, haruskah kita mengadakan upacara pembukaan untuk merayakan pendirian sekte kita dan mengumumkan keberadaannya kepada dunia?" tanya Ning Xihua. Su Yi menggelengkan kepalanya. "Lupakan, tidak perlu mengerahkan kekuatan kita atau menambah jumlah kita. Cepat atau lambat, seluruh dunia akan mengetahui keberadaan sekte amplifikasi mendalam kita." Ning Xihua mengangguk dan memutuskan untuk mengundang Musi, Puyi, dan anggota lain dari aliansi mereka untuk membahas urusan sekte tersebut. Sama seperti itu diselesaikan. Mereka berdua kemudian memulai perjalanan mereka kembali ke Heaven's Origin Academy. Su Yi baru saja kembali ketika Wen Lingsui datang mencarinya, dan dia tampak cemas. "Kakak Su Yi, kamu harus bergegas dan mengunjungi kakak Cajin. Dia baru saja mendapat surat dari keluarganya, dan begitu dia membacanya, dia tampak panik." Sesuatu pasti telah terjadi. Su Yi tertegun. Dia segera kembali ke Burbling Spring Pavilion dan melihat Cajin berdiri di sana dengan bungkusan di punggungnya. Sepertinya dia bersiap untuk pergi. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Su Yi. Cajin membeku, lalu berbisik, "Tuan muda, saya baru saja menerima surat dari keluarga saya. Dikatakan sesuatu terjadi pada ayahku, dan hidupnya dalam bahaya. Aku harus pulang untuk menemuinya." Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. "Apa yang terjadi?" Alis Su Yi terangkat. Ekspresi Cajin menjadi gelap. Surat itu hanya mengatakan bahwa, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gelarnya sebagai Raja Prefektur dicabut. Setelah itu dia jatuh sakit parah. "Keluarga saya dilanda di semua sisi. Situasinya mengerikan, bahkan kakak laki-lakiku telah diculik." Alis Su Yi berkerut lebih dalam. Cajin berasal dari Wei Besar, dan dia adalah murid warisan dari faksi kultivasi teratas mereka, Sekte Roda Bulan. Dia juga putri Shen Zhangkong, salah satu dari 18 Raja Prefektur Wei Besar. Dia tidak diragukan lagi adalah anggota bangsawan Wei Besar, keturunan dari kelas atas. Namun sekarang, ayahnya, Raja Prefektur Shen Zhangkong, telah dicabut gelarnya. Jelas betapa dahsyatnya pukulan ini bagi seluruh keluarga. Tidak heran Cajin tampak begitu cemas dan tidak pasti sekarang. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan. "Baik, bagaimanapun, tidak ada yang lebih baik untuk saya lakukan. Aku hanya akan menemanimu ke Great Way." First Immortal of the Sword, Chapter 356. Su Yi malas. Namun, dia tidak punya hati. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Cajin, dia tentu tidak akan hanya duduk dan menonton. Karena itu, dia dan Cajin pergi hari itu juga, berangkat dari Heaven's Origin Academy di belakang Blue Scale Eagle milik Ning Xihua. Wei Agung berada di sebelah barat Zhou Agung. Wilayahnya sangat luas, tetapi suhunya sangat dingin sepanjang tahun, dan turun salju hampir sepanjang tahun. Jadi, Wei Agung juga disebut Tanah Salju. Seni bela diri juga populer di sini. Terlepas dari usia dan jenis kelamin, semua orang menganggap menjadi seniman bela diri sebagai suatu kehormatan. Kota Istana Surgawi. Ini adalah ibu kota Kekaisaran Wei Besar. Itu makmur dan berkembang, dan baik ukurannya maupun tahun-tahun akumulasi sejarahnya tidak kalah dengan ibu kota Giok Zhou Agung. Bahkan mungkin lebih unggul. Hari ini adalah hari ke-17 bulan lunar kelima. Langit gelap dan mendung, dan gelombang sehalus bulu angsa melayang di udara, diselingi angin yang menggigit dan menusuk tulang. Blue Scale Eagle yang membawa Su Yi dan Cajin mendarat beberapa mil dari kota Istana Surgawi. Lapisan salju menyelimuti bumi, berderak saat mereka berjalan. Semuanya putih dan bersinar sejauh mata memandang. Angin dingin melolong di seluruh lanskap tak terbatas. Meskipun Su Yi mengenakan jubah biru tipis, dia sama sekali tidak merasa kedinginan. Sebaliknya, dia berkata dengan santai, "Ini adalah hari yang sempurna untuk naik perahu, kompor tanah liat merah, dan minuman keras di sungai. Apa yang lebih menyenangkan daripada mengagumi pemandangan bersalju di atas minuman dan hotpot?" Setelah terkejut sesaat, Cajin tertawa. "Jika Anda tertarik, ada sebuah danau bernama 1000 Salju, sekitar 10 mil barat laut kota. Dikelilingi oleh pegunungan di keempat sisinya dan tertutup salju sepanjang tahun. Green Shuttlefish yang tinggal di sana adalah kelezatan Wei besar yang tiada taraf. Setelah kita punya waktu luang, aku bisa mengantarmu ke sana. Kita bisa berperahu di danau, minum, dan makan hotpot bersama. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Jika kita merasa seperti itu, kita akan pergi. Jika tidak, tidak ada gunanya pergi. Ayo,
mari kita kunjungi keluargamu. Dengan itu, Su Yi meletakkan tangannya di belakang dan berjalan pergi. Cha Jin dengan penuh kasih menepuk sayap Blue Scale Eagle. Kinger, tunggu kami di dekat sini. Setelah kami menyelesaikan urusan kami akan kembali ke Zhou Agung. Blue Scale Eagle mengangguk, melebarkan sayapnya, dan terbang ke langit. Kota istana surgawi sangat besar. Tembok kota hitam yang berkelok-kelok seperti naga raksasa, dan mereka sangat mencolok di lanskap bersalju yang luas. Ada banyak orang yang masuk dan keluar kota. Arus lalu lintas manusia yang ramai tidak kekurangan seniman bela diri. Jadi, meskipun kedatangan Su Yi dan Cha Jin menarik beberapa tatapan, hal itu tidak menimbulkan kegemparan. Di Zhou Agung, Su Yi adalah seorang legenda muda yang terkenal, pria putra mahkota Zhou Zili dinyatakan sebagai pembimbing kekaisaran bangsa. Namun, di sini di Celestial Palace City, dia hanyalah seorang pemuda asing. Bahwa dia menarik perhatian sama sekali adalah karena dia memiliki kecantikan tiada taraf seperti Cha Jin bersamanya. Cha Jin tampak bersemangat berada di kota istana surgawi, tetapi kekhawatiran di alisnya tidak pernah mereda. Dia ada di rumah setelah lama pergi. Disinilah dia dibesarkan, namun dia merasa gugup. Dia ada di sini karena keluarganya mengalami masalah, dia tidak bisa bersukacita dalam kepulangannya. Setelah melewati gerbang, Cha Jin menyewa kereta, dan dia serta Su Yi langsung menuju ke timur laut, tempat tinggal keluarga Sen. Keluarga Sen adalah salah satu klan teratas di Wei Besar. Pemimpinnya, Sen Zhangkong, telah menerima gelar Raja Prefektural bertahun-tahun yang lalu, dan dia adalah figur otoritas yang sangat berpengaruh. Perkebunan keluarga dibangun di distrik timur laut, dan mencakup 100 hektar, termasuk banyak halaman dan paviliun. Bahkan para pelayan berjumlah ratusan. Perkebunan adalah gambaran kekayaan dan ketenangan. Ketika kereta mendekati perkebunan, Cha Jin ragu-ragu, lalu berbisik, "Tuan muda, aku ingin kembali sendiri dulu dan melihat apa yang terjadi." Su Yi mengangguk. Sekilas dia tahu bahwa Cha Jin khawatir membawanya menemui keluarganya. Itu akan mengundang pertanyaan yang tidak perlu, atau bahkan masalah. Bagaimanapun, Cha Jin adalah putri kepala keluarga. Jika dia tiba-tiba membawa pulang pria asing, itu pasti akan menarik perhatian. Karena itu, Cha Jin bergegas masuk sendiri. Su Yi berpikir sejenak dan meninggalkan kereta. Dia berencana untuk mencari penginapan terdekat dan minum. Namun, sebelum menemukan tempat yang cocok, dia melihat sosok familiar di kejauhan. Itu adalah pria muda yang bermartabat, tampan, dan anggun berbaju merah. Dia ditemani oleh dua pelayan tua saat dia mondar-mandir melewati gerbang keluarga Sen. Itu dia. Su Yi mengerutkan alisnya untuk berpikir sejenak sebelum mengingat. Pria muda berbaju merah bernama Lu Hao, dan dia adalah kakak magang senior Cha Jin. Kembali ke ibu kota prefektur Clue Driver, Lu Hao pernah mencoba menggunakan pedang jimat untuk membunuhnya. Belakangan, Lu Hao lah yang memimpin sesepuh sekte luar sekte Roda Bulan, Liu Hongqi, ke House of Waves Web Rocks. Dia ingin Liu Hongqi membunuh Su Yi, tetapi pada akhirnya Liu Hongqi lah yang meninggal. Lu Hao melarikan diri dengan nyawanya. Su Yi masih ingat bahwa, bahkan saat dia melarikan diri, Lu Hao berteriak dengan marah, mengatakan dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Siapa yang mengira bahwa sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, dia bertemu dengan pria di sini, di ibu kota Wei Besar. Jangan bilang bahwa masalah keluarga Sen terkait dengan sekte Roda Bulan. Su Yi merenung sejenak, lalu kehilangan minat untuk minum. Sebaliknya, dia bertengger di dinding yang mengelilingi keluarga Sen dan diam-diam menyelimuti tanah itu dengan indera ilahinya. Keluarga Sen, kakak, bukankah surat itu mengatakan bahwa kamu telah ditangkap? Mata Cha Jin melebar, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa para pelayan akan membawanya ke kakaknya, Sen Yansing. Adik kecil, untuk saat ini, tolong jangan bertanya. Aku akan membawamu menemui ayah. Sen Yansing menghela nafas, ekspresinya bertentangan. Dia tinggi dan kurus, dengan wajah tampan, dan wajahnya agak mirip dengan Cha Jin. Dia adalah elit muda dari generasi muda Wei Besar dengan haknya sendiri. Dia sekarang bekerja di kantor hukuman, bertanggung jawab langsung kepada Kaisar Wei Agung, dan Kaisar sendiri telah memujinya sebelumnya. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda berbohong kepada saya dalam surat Anda? Cha Jin panik dengan kekhawatiran akan keselamatan ayah dan saudara laki-lakinya, tapi sekarang, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya dia telah ditipu. Sen Yansing sepertinya tidak berani menatap matanya. Ketika kamu melihat ayah, kamu akan mengerti. Dengan itu, dia berbalik dan membawanya ke ruang konferensi keluarga Sen. Terlepas dari kebingungannya, Cha Jin mengikutinya. Dalam perjalanan ke sana, inderanya yang tajam menangkap sesuatu. Ketika mereka melihatnya, tatapan klan dan kerabatnya entah bagaimana hilang. Bahkan para penjaga dan pelayan memandangnya dengan aneh. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Surat itu mengatakan sesuatu terjadi pada ayahku. Jangan bilang bukan itu masalahnya. Awan keraguan muncul di dalam hatinya.
Mereka segera tiba di ruang konferensi. Ruangan besar yang didekorasi dengan mewah itu penuh dengan petinggi keluarga Sen yang duduk di kedua sisi aula. Semuanya adalah seniornya, beberapa penatua, sementara yang lain adalah diaken. Seorang pria parubaya berjubah panjang duduk di tengah aula. Dia memiliki janggut yang lebat, dan matanya berkilat seperti listrik. Dia sangat mengesankan. Ini adalah kepala keluarga Sen, Sen Zhangkong, leluhur bela diri Xiantian dari Wei besar yang telah lama terkenal. Dia terkenal di seluruh kekaisaran, dan dia memiliki reputasi yang termasyhur. Ketika dia melihat begitu banyak petinggi berdesakan dalam satu ruangan menunggunya, hati Cha Jin tercekat. Terlebih lagi, melihat ayahnya di sini membuatnya bingung, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Ayah, kamu baik-baik saja. Surat yang dia terima mengatakan ayahnya telah dicabut gelarnya sebagai Raja Prefektur, dan sejak itu dia jatuh sakit parah. Dikatakan keluarga Sen diserang dari semua sisi, dan situasinya mengerikan. Bahkan dikatakan kakak laki-lakinya, Sen Yanxing, telah ditangkap. Sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Sepertinya semua yang tertulis di surat itu salah. Las, kamu akhirnya kembali, kata Sen Zhangkong. Dia bangkit berdiri, ekspresinya bertentangan. Ini bukanlah kegembiraan seorang ayah dan anak perempuan yang bersatu kembali setelah lama berpisah. Bahkan Cha Jin menangkap ekspresinya yang tidak biasa. Setelah bertahun-tahun berpisah, tampaknya ayah menjadi jauh lebih jauh, seperti orang asing. Jangan salahkan aku karena berbohong padamu dalam surat itu. Saya tidak punya pilihan lain, desas Sen Zhangkong, kembali ke kursinya. Untungnya, kamu kembali. Jika tidak, saya khawatir keluarga Sen akan menghadapi malapetaka tertentu. Asap tertentu. Ini hanya membuat Cha Jin semakin bingung. Ini adalah Wei Agung. Siapa yang berani mengancam keluarga Sen? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semakin banyak saya belajar, semakin sedikit yang saya mengerti? Sen Zhangkong terdiam sejenak. Las, jangan tanya lagi. Yang bisa saya katakan adalah, hanya Anda yang bisa menyelamatkan keluarga Sen sekarang. Kepahitan muncul di wajahnya, dan dia menoleh ke sesepuh yang duduk di sampingnya. Grand Elder, bagaimana kalau Anda menjelaskan? Penatua Agung mengenakan jubah berornamen, dan dia memiliki sikap seorang pejuang, dengan mata seperti elang. Namanya Sen Zhongshan. Penatua memandang Cha Jin, dan dia berkata dengan muram, Las, keluarga Sen kita sedang menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi. Saya hanya akan menanyakan ini kepada Anda, sebagai anggota keluarga Sen, jika Anda memiliki kemampuan untuk menyelamatkan seluruh hidup kami, bukan? Cha Jin bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Saya akan. Sen Sanzong tampak terhibur. Kalau begitu aku akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Bagaimana jika menyelamatkan nyawa keluarga Sen mengharuskan Anda mengorbankan hidup Anda sendiri? Apakah Anda masih bersedia? Seketika, semua mata tertuju pada Cha Jin. Hanya Sen Zhangkong dan Sen Yanxing yang mengalihkan pandangan mereka, tampaknya karena rasa bersalah. Cha Jin tertegun. Dia berkata dengan bingung, mengorbankan saya dapat menyelamatkan seluruh keluarga. Penatua San Zhongshan mengangguk. Itu benar. Kalau tidak, kami tidak akan menulis surat itu. Kami memintamu kembali karena nasib seluruh klan sekarang ada di pundakmu. Cha Jin semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan hatinya terasa berat. Dia secara naluriah melirik ayah dan kakak laki-lakinya, hanya untuk menemukan bahwa mereka menolak untuk menatap matanya, mereka tidak berani menatap matanya. Dia merasa kaget dan kecewa, dan tangan serta kakinya terasa dingin. Apa yang sebenarnya terjadi yang membuat ayah dan kakak begitu kejam? Mereka bahkan rela mengorbankanku. Mereka bagaimana mereka bisa sekejam dan tak berperasaan ini? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Grand Elder Sen Sanzong sekali lagi. Dan bagaimana jika saya tidak setuju, Grand Elder? Kelompok itu langsung gempar. Ekspresi Sen Sanzong menjadi gelap. Las, semua hidup kita dipertaruhkan. Mengapa Anda tidak bisa mengorbankan diri sendiri? Jangan bilang kamu benar-benar ingin hanya menonton saat ayah, saudara laki-laki, kerabatmu dan semua orang di klan semuanya binasa. Ekspresinya khusyuk dan mengesankan, tatapannya tajam, dan sikapnya mengesankan. Cha Jin tiba-tiba merasa sulit bernapas, dan wajahnya yang cantik pucat pasi. Dia bergegas ke sini jauh-jauh dari Zhou Agung. Ini adalah rumahnya, tempat paling akrab di dunia. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. First Immortal of the Sword, Chapter 357. Cha Jin berjuang untuk mengendalikan kesedihan dan kemarahannya. Tatapannya menyapu para petinggi keluarga Sen yang berkumpul, satu persatu. Saya, Sen Cha Jin, tidak takut mati. Selama Anda memberitahu saya alasannya, jika pengorbanan saya dapat menyelamatkan seluruh keluarga, saya dapat menerimanya. Dia praktis meludahkan beberapa kata terakhir melalui celah di giginya. Seluruh ruang konferensi terdiam. Sekarang, bahkan petinggi yang hadir tidak berani menatap tatapan Cha Jin. Nak, keadaan telah memaksa tangan kita. Kalau tidak, siapa di antara kami yang tega menyakitimu?
Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kami juga tidak punya pilihan, seseorang menghela nafas. Tetua lain dengan dingin memarahinya. Cha Jin, keluarga Sen membesarkanmu. Pernahkah kami memperlakukan Anda dengan buruk sebelumnya? Sekarang kami dalam bahaya, Anda harus membayar kami. Kamu tidak boleh egois. Egois. Cha Jin gemetar karena marah, praktis menyemburkan api. Kamu ingin membuangku, tapi kamu bahkan tidak mau memberitahuku alasannya. Anda ingin mengirim saya ke kematian saya, tetapi Anda menyebut saya egois. Dia mulai kehilangan kendali atas emosinya. Dia berbalik menghadap Sen Yansing. Kamu adalah kakak laki-lakiku, saudara kandungku sendiri. Apakah Anda ingin mengirim saya ke kematian saya juga? Ekspresi Sen Yansing berubah tidak menentu, tetapi pada akhirnya, dia membentak, Cha Jin, bisakah kamu berhenti bersikap tidak dewasa? Jika memungkinkan, saya lebih suka menggantikan Anda, tetapi kematian saya tidak akan menyelamatkan keluarga. Cha Jin merasa seolah-olah ada pisau yang berputar di hatinya, dan darah terkuras dari wajahnya yang cantik. Semua pembicaraan ini, tapi akhirnya, kamu sudah lama menyerah padaku. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengarahkan pandangannya ke tengah ruangan, tempat ayahnya, Sen Zhangkong duduk. Ayah, yang aku inginkan hanyalah sebuah alasan. Anda ingin mengirim saya ke kematian saya, tidakkah menurutmu paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah menjelaskan alasannya? Apa? Wajah Sen Zhangkong pucat pasi saat dia menamparkan sandaran tangan kursinya. Jika kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Itu karena apa yang Anda lakukan di Zhou Agung. Bagaimana lagi masalah ini bisa melibatkan seluruh keluarga Sen? Dia bangkit, diliputi amarah. Kamu yang menyebabkan bencana ini, jadi kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Anda tidak bisa menyalahkan kami atas ketidakberdayaan kami. Setiap kata menghantam hati Cha Jin seperti palu. Wajahnya yang cantik memucat, dan dia merasakan dingin di tangan dan kakinya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Dia berdiri di sana seolah-olah kehilangan jiwanya, bergumam pada dirinya sendiri, dan di sini saya berpikir bahwa sebagai anak-anak keluarga Sen, kita harus berbagi dalam kemakmuran dan kemalangan. Saya tidak akan berpikir bahwa bahkan ayah dan saudara laki-laki saya sendiri akan meninggalkan saya karena satu insiden. Saat itulah, semburan tawa hangat terdengar dari luar aula. Cha Jin, Paman Sen benar. Kamu yang menyebabkan kekacauan ini, jadi bagaimana kamu bisa menyeret klanmu yang tidak bersalah bersamamu? Setelah itu, Yu Hao melangkah masuk, diikuti oleh dua pelayan lansia. Salam, Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu, kehadiranmu adalah suatu kehormatan. Maafkan kami karena tidak menyapa Anda lebih awal. Sen Zhangkong dan anggota keluarga Sen lainnya langsung bangkit untuk menyambutnya, ekspresi mereka penuh rasa hormat dan kagum. Murid senior, saudara Lu. Mata Cha Jin membelalak. Jangan panggil aku, saudara magang senior. Saya tidak berani menerima gelar setinggi itu, kata Lu Hao dengan dingin. Karena kamu kembali, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke petinggi keluarga Sen. Tidak ada dari kalian yang keberatan dengan itu, kan? Tentu saja tidak. Sen Zhangkong memaksakan senyum. Kami berencana mengirim gadis itu ke Sekte Roda Bulan. Kami tidak mengantisipasi bahwa Anda akan datang sendiri, Tuan Muda Lu. Yang lain tersenyum dan ikut mengangguk. Wajah Cha Jin dipenuhi rasa tidak percaya. Jangan bilang bencana yang dihadapi keluarga Sen ada hubungannya denganmu. Lu Hao berkata tanpa ekspresi, aku jelas tidak mampu. Anda benar-benar tidak mengerti, bahkan sekarang. Sekte Roda Bulan yang mengejarmu, dasar pengkhianat. Sekte Roda Bulan, bentuk halus Cha Jin bergetar, tapi dia akhirnya mengerti. Jadi itu sebabnya tidak heran bahkan teman dan kerabatku telah menentangku. Sen Yansing menghela nafas. Adik kecil, karena kamu sudah mengerti, pergilah bersama Tuan Muda Lu. Keluarga Sen kami tidak dapat menanggung beban bencana ini. Ekspresi Cha Jin kaku, dan hatinya seakan berbalik untuk bertanya. Tidak ada yang lebih buruk dari hati yang tidak peduli. Cha Jin sudah kecewa dengan keluarga Sen. Dia tidak lagi ingin terhubung dengan mereka dengan cara apapun. Cha Jin, ikutlah dengan kami. Cepat tentang itu. Lu Hao memegang lengan Cha Jin dan menariknya. Apa? Cha Jin memukul punggungnya, memberikan tamparan keras ke wajahnya yang tampan. Dia terhuyung ke belakang dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, wajahnya merah dan bengkak. Kau jalang, beraninya kau memukulku. Lu Hao menutupi wajahnya dan berteriak. Ekspresi Sen Zhangkong dan anggota keluarga Sen lainnya berubah, dan mereka memelototi Cha Jin. Bajingan, mengapa Anda belum berlutut dan memohon pengampunan Tuan Muda Lu? Wajah Sen Zhangkong pucat pasi. Dia benar-benar marah. Berlutut. Grand Elder Sen Sanzong berteriak, kuat dan mengesankan. Ekspresi yang lain juga tidak ramah. Tamparan Cha Jin mengejutkan mereka, dan mereka tidak takut apapun selain menyinggung Lu Hao dan selanjutnya melibatkan keluarga Sen. Tuan Muda Lu, apakah Anda baik-baik saja? Lu Yansing bahkan melangkah lebih jauh dengan bergegas ke sisi Lu Hao. Dia mengulurkan tangannya seolah ingin membantunya berdiri.
Yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah tendangan ke usus. Enyahlah. Tendangan Lu Hao mengirim Shen Yanxing terbang kembali. Dia mencengkeram perutnya, punggungnya membungkuk kesakitan, dan wajahnya memerah seperti udang yang dimasak. Kamu jalang, aku sudah cukup lama bersamamu. Lu Hao bangkit, menyerbu, dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Cajin. Shen Zhangkong buru-buru menghentikannya, lalu memberinya senyum minta maaf. Tuan Muda Lu, tolong, tetap tenang. Tolong serahkan ini padaku. Dia kemudian mengalihkan pandangannya yang mengesankan pada Cajin. Nak, aku, Shen Zhangkong, memberimu hidup. Jika Anda masih mengenali saya sebagai ayah Anda, berlututlah dengan patuh dan minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena memaksa Anda berlutut. Ekspresi Cajin semakin suram dan kaku. Apakah itu sesuatu yang harus dikatakan seorang ayah kepada putrinya? Cepat dan berlutut. Shen Yanxing masih mencengkeram perutnya. Lu Hao telah menendangnya, tapi dia melampiaskan amarahnya pada Cajin, dan wajahnya berkerut karena marah. Apakah kamu mati-matian ingin menghancurkan seluruh keluargamu? Namun, kata-katanya hanya mengejutkan Cajin. Mulai hari ini, aku, Cajin, sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Shen. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ini adalah tempat dia dilahirkan dan tempat dia dibesarkan, namun sekarang, itu adalah tempat yang paling dia benci. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Berhenti. Siapa bilang kamu bisa pergi? Jangan pernah berpikir untuk pergi sampai kamu berlutut dan meminta maaf, raung Lu Hao. Saat dia berbicara, Shen Zhangkong mengulurkan tangan dan menekan bahu Cajin, seolah memaksanya untuk berlutut. Para petinggi keluarga Shen terdekat semuanya memiliki ekspresi tidak ramah. Mereka sudah siap dan menunggu, jika Cajin berusaha melarikan diri, mereka akan berada di sana untuk menangkapnya. Tiba-tiba, suara tenang terdengar. Cajin, jika kamu pergi begitu saja, bukankah kamu akan membiarkan bajingan ini pergi dengan mudah? Begitu suara ini terdengar, Shen Zhangkong merasa linglung, seolah-olah gunung ilahi telah menabraknya. Kekuatan itu mengirimnya terbang kembali, dan dia menabrak meja yang jauh. Itu meledak, menyebarkan pecahan kayu. Sosok jangkung dan kurus muncul di samping suara tenang itu. Dia sudah berdiri di samping Cajin. Dia berpakaian biru, dan dia tampak santai dan terpisah. Ini tidak lain adalah Su Yi. Tuan muda sepertinya Cajin akhirnya menemukan seseorang yang bisa dia andalkan. Semua kesedihan dan kekecewaan berubah menjadi air mata, yang meledak tak terkendali. Ketika ayah kandung dan kakak laki-lakinya dengan kejam meninggalkannya, Su Yi ada di sana, memberikan hatinya sesuatu untuk dipegang teguh saat dia berada di ambang keputusasaan. Jangan menangis, kata Su Yi dengan lembut. Aku di sini. Kamu siapa? Beraninya kamu menerobos masuk ke perkebunan keluarga Shen? Teriak seorang penatua yang mulai beruban. Su Yi meliriknya. Ledakan. Penatua yang mulai beruban merasa seolah-olah pedang tajam membelah jiwanya. Darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya, dan dia menjerit sebelum ambruk lemas ke lantai. Mengingat kekuatan akal ilahi Su Yi saat ini, bagaimana bisa ada seniman bela diri biasa memblokirnya? Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Tanpa kecuali, ekspresi para penonton berubah. Saat itulah Lu Hao bereaksi. Dia menjerit seolah-olah dia telah melihat mimpi terburuknya. Su Yi, apa yang kamu lakukan di sini? Su Yi, itu hanya sebuah nama, namun menggelegar seperti guntur di hari yang cerah di telinga para petinggi keluarga. Semuanya menjadi bisu. Ini adalah kota istana surgawi, ibu kota Wei besar, tetapi siapa di antara petinggi keluarga Shen yang tidak tahu tentang pertempuran besar yang terjadi di ibu kota Giok pada tanggal 4? Su Yi masih muda, tapi dia adalah seorang legenda. Dia telah membunuh lebih dari 10 dewa bumi secara berurutan, membuat kepala mereka berguling-guling di tanah dan mengejutkan langit dan bumi. Kisah-kisah tentang pencapaiannya yang mulia dan berdarah telah lama menyebar ke seluruh Wei besar. Namun, petinggi keluarga Shen tidak akan pernah menduga bahwa legenda seperti guru kekaisaran Zhou Agung akan muncul di sini entah dari mana. Mereka terkejut hampir kehabisan akal. Su Yi mengabaikan semua itu. Dia hanya menatap Lu Hao dan berkata, berlututlah. Itu hanya satu kata, satu suku kata ringan, namun mengandung kekuatan yang tampaknya tak tertahankan. Lutut Lu Hao jatuh ke tanah, dan dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, sangat panik. Dia ingin berteriak, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak bisa berbicara, seolah-olah dia telah dibekukan. Aku akan menyelesaikan skor denganmu nanti, kata Su Yi sebelum berbalik untuk melihat Shen Zhangkong yang jauh. Dia berkata dengan datar, kamu seorang ayah, namun kamu sangat takut dengan tekanan eksternal sehingga kamu membuang darah dan dagingmu sendiri. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan dia baru saja akan mengakhiri Shen Zhangkong ketika Cajin menariknya kembali. Dia berbisik, Tuan muda, saya telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Shen. Mereka tidak lagi ada hubungannya denganku, jadi tolong jangan marah. Kesedihan dan melankolis tertulis di seluruh wajahnya.
Dia adalah pemandangan yang menyedihkan. Mereka bisa lolos dari kematian, tapi bukan hukuman, kata Suyi. Dia kemudian menunjuk Shen Zhangkong. Berlutut. Bang! Shen Zhangkong terbanting ke tanah. Rambutnya acak-acakan, dan kekuatan tumbukan menghancurkan kedua tempurung lutut. Dia adalah leluhur bela diri Xiantian Puncak yang terkenal di seluruh Wei besar, namun sekarang, dia tampak tidak berarti seperti semut. Pemandangan itu membuat para petinggi keluarga Shen terkejut dan terkejut. Mereka masing-masing merasakan aliran dingin melalui mereka. Kalian semua juga berlutut. Suyi mengulurkan tangannya dan menekan udara. Ledakan. Keagungan yang menakutkan menyapu seperti longsoran salju, menimpa setiap anggota terakhir keluarga Shen yang hadir, memaksa lutut mereka ke tanah dan kepala mereka ke lantai. Seketika, di seluruh aula yang luas, hanya Suyi dan Cha Jin yang tetap berdiri. Lantai dipenuhi oleh sosok-sosok yang panik dan berlutut. Cha Jin memiliki ekspresi kompleks di wajahnya. Sebelumnya, seniornya sangat galak dan mengesankan, dengan cemberut yang kejam. Mereka mencoba memaksanya berlutut untuk meminta maaf kepada Lu Hao. Namun sekarang setelah tuan mudanya muncul, satu gerakan saja sudah cukup untuk memaksa setiap seniornya yang menjijikkan untuk berlutut. First Immortal of the Sword, Chapter 358. Sekte Roda Bulan muncul di depan pintu kami. Mereka berkata jika kita tidak menyerahkan Cha Jin, mereka akan memusnahkan seluruh keluarga Shen. Kami tidak punya pilihan lain. Jika Anda pikir Anda sangat mampu, ambillah dengan Sekte Roda Bulan, teriak Shen Yansing yang berlutut, praktis histeris. Begitu mereka mendengar ini, ekspresi yang lain berubah. Shen Zhangkong sangat ketakutan, wajahnya pucat, dan semuanya menjadi gelap di depan matanya. Shen Yansing masih muda, dan dia hidup dalam kemewahan sepanjang hidupnya. Para tetua menyayanginya, dan dia selalu berada di dalam perbatasan Wei Agung, itu adalah seluruh dunianya. Bagaimana dia bisa mengerti betapa menakutkannya Suyi? Jika saya benar-benar di sini untuk membuat masalah bagi keluarga Shen, tempat ini sudah menjadi lautan darah, dan kepala sudah berguling-guling di lantai. Bagaimana mungkin Anda memiliki kesempatan untuk membuat semua kebisingan ini? Kata Suyi dengan tenang. Saat dia berbicara, dia mengambil Lu Hao dari tanah dan berkata kepada Cha Jin, ayo pergi. Dia tidak bisa diganggu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Suyi, lepaskan kepala keluarga muda kita. Salah satu dari dua pelayan tua yang menemani Lu Hao tidak bisa menahan diri lagi. Dia bersikap berani, tetapi di dalam hati, dia ketakutan. Ini adalah Wei besar, wilayah Sekte Roda Bulan. Kamu tidak bisa. Sebelum pelayan selesai berbicara, mata Suyi menyipit, menembakkan dua berkas cahaya yang tampaknya terwujud. Ketika tatapan tetua itu bertemu dengan akal ilahi Suyi, dia langsung gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah dia dipukul dengan palu besar. Dia terhuyung beberapa langkah ke belakang sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, darah mengalir dari 7 lubang wajahnya. Dia sudah mati. Kerumunan tersentak. Pelayan tua itu adalah anggota Sekte Roda Bulan, seorang kultivator sejati, namun dia bahkan tidak bisa menghalangi satu pandangan pun dari Suyi. Bukankah itu menyiratkan bahwa mereka semua tidak lebih dari semut sebelum Suyi? Pemuda legendaris ini cukup kuat untuk membuat seseorang putus asa. Kemudian, di bawah tatapan ketakutan penonton, Suyi dan Cha Jin menghilang ke kejauhan. Waktu yang lama berlalu sebelum Shen Zhangkong dan petinggi keluarga Shen lainnya berani turun tangan. Mereka baru saja pulih dari keterkejutan mereka, dan kepahitan serta kekecewaan tertulis di wajah mereka. Siapa yang mengira ketika Cha Jin kembali, dia akan membawa Suyi yang legendaris bersamanya. Seandainya mereka tahu, bagaimana mungkin mereka memperlakukannya seperti itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa Cha Jin hanyalah gadis pelayannya? Mengapa Suyi sangat menghargainya, sampai-sampai menjulurkan lehernya untuknya? Shen Yansing bertanya dengan bingung. Para petinggi keluarga Shen lainnya sama bingungnya. Lu Hao telah memberitahu mereka bahwa meskipun Cha Jin bekerja untuk Suyi, statusnya rendah, dia hanya seorang pelayan. Itulah sebabnya, ketika mereka berurusan dengan Cha Jin, mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Suyi akan datang jauh-jauh ke Wei besar bersamanya. Hahaha, hahaha. Saat itulah pelayan lain yang datang ke sini bersama Lu Hao tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kedengkian. Seperti yang dipikirkan pemimpin sekte, Suyi benar-benar ikut dengannya. Sekarang dia ada di sini, saya jamin dia tidak akan pernah pergi. Shen Zhangkong dan anggota keluarga Shen lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mulia, ini apa yang sebenarnya terjadi? Shen Zhangkong mau tidak mau bertanya. Tatapan pelayan menyapu para petinggi keluarga Shen. Selamat, kali ini, keluarga Shen telah mencapai prestasi yang luar biasa. Setelah Sekte Roda Bulan membunuh Suyi, kami pasti akan menghadiahimu dengan murah hati. Saat dia berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruang konferensi. Dia bahkan tidak repot-repot membawa mayat temannya bersamanya. Hanya setelah pelayan pergi, Shen Zhangkong tampaknya sadar kembali. Ekspresinya tidak sedap dipandang,
dan dia meludahi giginya yang terkatup. Aku mengerti. Sekte Roda Bulan tidak melakukan ini untuk Cha Jin, mereka hanya melihatnya sebagai umpan untuk memancing ikan yang lebih besar Su Yi. Ketika mereka mendengar ini, seluruh kerumunan menjadi gempar. Seseorang mau tidak mau bertanya, mengapa Sekte Roda Bulan begitu yakin bahwa Su Yi akan datang bersama Cha Jin? Yang lain bertanya-tanya hal yang sama. Kita semua mengira Cha Jin hanyalah seorang pelayan Su Yi, tetapi Sekte Roda Bulan tidak diragukan lagi telah lama menyadari bahwa posisinya di dalam hatinya tidak sesederhana itu. Kata Shen Zhangkong, wajahnya pucat pasi. Dia menggertakkan giginya, hatinya penuh kesedihan. Di Wei besar, keluarga Shen adalah klan tingkat atas dengan reputasi termasyur. Namun, mereka tidak berarti seperti semut dibandingkan dengan Su Yi dan Sekte Roda Bulan, keluarga Shen sepenuhnya bergantung pada belas kasihan mereka. Ayah, bisakah kita memperbaiki keadaan dengan adik perempuan? Shen Yanxing mau tidak mau bertanya. Dengan Su Yi sebagai pendukung kita, keluarga Shen kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan pendapat orang lain, kan? Ketika mereka mendengar ini, banyak petinggi merasa tergoda. Kekanak-kanakan. Namun, Tetua Agung, Shen Sanzong, berkata dengan dingin, saya akui bahwa Su Yi sangat kuat, tetapi karena Sekte Roda Bulan berani menggunakan Cha Jin sebagai umpan untuk memikatnya ke Wei besar, bagaimana mungkin mereka bisa kurang percaya diri untuk membunuhnya? Ekspresi orang banyak penuh dengan ketidakpastian. Memang benar kita tidak mampu menyinggung Su Yi, tapi tunggu saja. Su Yi tidak jauh dari kematian. Kata Shen Sanzong, matanya berkilat karena dendam. Shen Yanxing berharap untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Cha Jin untuk mendapatkan sisi baik Su Yi, tetapi ketika dia mendengar ini, dia langsung terdiam. Shen Zhangkong dan yang lainnya juga terdiam. Setelah meninggalkan keluarga Shen, Su Yi menemukan lokasi terpencil, lalu melemparkan Lu Hao ke tanah seolah-olah dia adalah anjing mati. Keluar dengan itu, mengapa kamu menargetkan Cha Jin? Lu Hao berkata dengan panik, jika aku memberitahumu, maukah kamu menyelamatkan hidupku? Su Yi menjentikkan jarinya, menyembur. Sebuah lubang berdarah muncul di bahu Lu Hao, membuat dia menjerit kesakitan. Kamu tidak berhak bernegosiasi denganku, kata Su Yi dengan tenang. Dia tidak membuat ancaman atau upaya pemaksaan, tetapi nada santainya membuat Lu Hao ketakutan. Dia berkata dengan tergesa-gesa, yang saya tahu adalah bahwa pemimpin sekte sangat marah mengetahui bahwa Cha Jin bekerja di sisi Anda. Dia mengira dia pengkhianat Sekte Roda Bulan yang membutuhkan hukuman berat, yang menyebabkan apa yang terjadi hari ini. Tidak ada alasan lain. Su Yi mengerutkan alisnya. Sekte Roda Bulan tahu Cha Jin bekerja di sisinya, namun mereka masih berani mengancam keluarga Shen dan mengincar Cha Jin. Itu aneh dalam dirinya sendiri. Mungkin Sekte Roda Bulan telah melakukan ini karena mereka tidak berani melawannya secara langsung, dan mereka malah ingin melampiaskan kemarahan mereka pada Cha Jin. Bukankah itu membuat Sekte Roda Bulan sedikit terlalu picik dan picik? Lu Hao berkata dengan panik, itu adalah perintah pemimpin sekte. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Baik, aku hanya perlu mengunjungi Sekte Roda Bulan sendiri. Su Yi menggelengkan kepalanya dan melambai. Seberkas api bening menyapu, membakar Lu Hao menjadi abu bahkan sebelum dia tahu apa yang menimpanya. Tuan muda, Anda ingin pergi ke Sekte Roda Bulan. Raut wajah cantik Cha Jin berubah. Keluarga Shen mungkin menjijikkan, tetapi keadaan memaksa mereka. Sekte Roda Bulan tidak bisa lepas dari kesalahan ini dengan mudah, kata Su Yi, tatapannya dingin dan tajam. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak datang ke sini bersamamu? Jika saya tidak mengunjungi mereka, bukankah saya akan membiarkan mereka terlalu enteng? Sebenarnya, dia sudah mulai curiga bahwa semua yang terjadi pada Cha Jin sebenarnya ditujukan padanya. Ayo pergi, kata Su Yi. Dia sudah mulai berjalan. Sekte Roda Bulan adalah tanah suci tertinggi dari kultivasi di Wei besar. Itu terletak sedikit lebih dari 300 mil dari kota Istana Surgawi, di puncak Gunung Rama. Pemimpinnya saat ini bernama Chu Yuko. Dia adalah seorang pembudidaya grain avoidance tahap akhir, dan dia sudah berkuasa selama 40 tahun. Kelicikannya sangat dalam, dan tidak ada kegembiraan maupun kemarahan yang terlihat di wajahnya. Orang-orang dari Wei besar memanggilnya, Raja Pedang Berwajah Besi. Puncak bangau terbang. Aula besar sekte. Master sekte, Su Yi telah mencapai kota Istana Surgawi. Lei Chongyang, sesepuh sekte dalam dari Sekte Roda Bulan, bergegas masuk untuk menyampaikan laporan ini. Oh, mari kita dengar detailnya. Chu Yuko menurunkan cangkir tehnya, tatapannya seperti hujan dan cahaya yang mengalir, sangat mengesankan. Dia kurus, dengan rambut panjang tergerai, jubah biru tua, dan topi bertepi tinggi. Bahkan hanya duduk di sana dengan santai, dia memiliki wujud naga atau harimau. Baru saja, Su Yi dan Cha Jin tiba di perkebunan keluarga Shen. Lei Chongyang menjelaskan dengan kecepatan tinggi, menjelaskan prosesnya dengan sangat rinci, seolah-olah dia menyaksikan sendiri semuanya. Ketika dia mendengar keseluruhan ceritanya, Chu Yuko hanya bisa tertawa dan bertepuk tangan.
Seperti yang diharapkan, penyelidikan kami tidak menyesatkan kami. Suyi sebenarnya agak peduli dengan Cha Jin. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa bergegas membantunya? Sehat, apakah Suyi masih berada di kota Istana Surga? Lei Chongyang berkata, menurut informasi Grace Skylark, setelah meninggalkan keluarga Sen, Suyi dan Cha Jin juga meninggalkan kota. Mereka saat ini bergegas menuju kita. Chu Yukou tercengang, tapi kemudian, dia menghela nafas. Dia benar-benar legenda hidup dari Zhou Agung. Dia hanya satu orang, dan dia memiliki beban seperti Cha Jin bersamanya, namun dia pikir dia bisa mengambil sekte roda bulan kita. Keberanian seperti itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas inferioritasku sendiri. Lei Chongyang mengangguk. Suyi ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Ada yang mengatakan dia kerasukan, sementara yang lain mengatakan dia mewarisi warisan ortodoksi kuno, sementara yang lain mengatakan keberuntungannya berasal dari ibunya, Ye Yufei. Namun, sampai sekarang pun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Bocah itu benar-benar kumpulan misteri. Ketika sesuatu yang aneh terjadi, selalu ada penjelasannya. Seandainya Suyi tinggal di Zhou besar, sekte roda bulan kita mungkin tidak berdaya melawannya. Namun, karena dia langsung mendatangi kita, kita hanya perlu menunjukkan keramahan kita kepadanya. Chu Yukou kemudian bangkit. Penatua Lei, beritahu para penatua lainnya. Mereka harus bersiap sesuai dengan rencana yang saya ceritakan sebelumnya. Iya Pak, Lei Chongyang bergegas untuk melaksanakan perintahnya. Ikan sudah dikail, sudah waktunya untuk pergi mengunjungi Tetua Agung. Chu Yukou menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar dari aula besar. Punggungan kolam kecil. Ini adalah tanah terlarang di Sekte Roda Bulan. Jangankan murid biasa, bahkan para tetua tidak berani mengambil satu langkah pun ke gunung tanpa izin pemimpin Sekte Chu Yukou. Dahulu kala, Sesepuh Agung, Qiu Hengkong, telah memasuki pengasingan di Little Pond Ridge. Sudah 50 tahun, kabut energi spiritual menyelimuti pegunungan. Ada sebuah kolam persegi yang sempurna, berair hitam di dasar punggung bukit. Teratai mekar di permukaannya, batangnya berwarna hijau seperti batu giok, dan kelopaknya seperti emas. Kolam pembersih hati, nama itu berasal dari ungkapan, bersihkan hati dan marahkan jiwa untuk memutuskan karma fana. Ada gua abadi di samping kolam pembersih hati. 2 bagian bait menghiasi pintu masuk, 1 di setiap sisi. Sebutir beras menyembunyikan dunia, panci setengah penuh mendidihkan alam semesta. Chu Yukou berhenti di depan pintu masuk gua. Pertama, dia menatap teratai yang bergoyang di permukaan kolam. Kemudian, dia berhenti untuk mengagumi bait, yang telah ditinggalkan oleh pendiri sekte, pemutih Tao. Baru kemudian dia menegakkan jubahnya dan dengan hikmat mengepalkan tinjunya untuk memberi salam. Martial Nephew Chu Yukou dengan rendah hati meminta audiensi. Pikiran Set, sebutir beras menyembunyikan dunia, panci setengah penuh mendidihkan alam semesta. Saya mencoba mencari sumber untuk kutipan ini, tetapi tidak banyak yang tersedia. Saya menemukan kutipan yang tepat walaupun diterjemahkan sedikit berbeda, di situs Buddhis ini, menunjukkan bahwa itu berasal dari Buddhis. Beberapa sumber China yang saya temukan menunjukkan bahwa itu adalah bait yang kadang-kadang terpampang di dinding kuil. Anda mungkin bertanya, oke, tapi apa arti kalimat itu? Sejauh yang saya tahu, dikatakan bahwa benda detail kecil dapat menyembunyikan kebenaran besar, dan hal kecil dapat berdampak besar. Sebuah sumber Cina melanjutkan dengan mengatakan, tanggul 1000 mil dihancurkan oleh sarang semut, dan bahwa, Anda dapat membuat penemuan besar dengan berfokus pada kehalusan. Sayangnya, otak saya yang sakit langsung menuju ke Horton Hears Ahu, kecuali dengan Horton melahap alam semesta untuk makan siang alih-alih membela berteman dengan penghuninya. Erudite Birdi berkomentar dengan detail lebih lanjut. Saya tidak akan menyalin seluruh komentar, tetapi saya menemukan bagian ini sangat menarik. Direbus dalam setengah panci, mengacu pada fakta bahwa nasi mengembang 3 hingga 4 kali saat dimasak, jadi nasi harus benar-benar direbus dalam. Selain itu, saat nasi dimasak, Anda tidak memasaknya satu butir dalam satu waktu. Di sebuah kuil, nasi dimasak dalam periuk besar, jadi ada puluhan ribu butir nasi. Jadi, alam semesta, mengacu pada puluhan ribu komunitas yang ada di luar komunitas yang dilayani kuil. Semuanya juga harus bekerja sama karena semua orang hidup dalam pot dunia yang sama. First Immortal of the Sword, Chapter 359. Waktu berlalu, Chu Yukou berdiri di sana dengan hormat, tidak bergerak sedikit pun, dengan sabar. 15 menit penuh berlalu sebelum dengungan pedang yang dingin dan menusuk tiba-tiba bergema dari dalam gua abadi. Tubuh Chu Yukou menjadi kaku. Dengungan itu menyebabkan rasa sakit yang menusuk di jiwanya, dan dia merasakan hawa dingin di kulitnya. Terlepas dari dirinya sendiri, ekspresinya berubah. Gerbang ke gua abadi terbuka secara diam-diam, dan sesosok tubuh tegak muncul. Dia berpakaian abu-abu, dengan alis seperti pedang dan mata yang berbinar seperti bintang.
Rambutnya yang panjang diikat di belakang kepalanya, dan dia tampak muda, kecuali mata coklatnya. Ketika mereka bergerak, mereka merasakan perubahan hidup. Dia memegang sebuah buku yang terbuat dari slip bambu di tangan kirinya, dan tangan kanannya di belakang punggungnya. Hal yang paling menarik perhatian tentang dia adalah pedang terbang di jambulnya. Warnanya emas kehijauan, dan sejernih dan berkilau seperti jepit rambut giok. Paman bela diri, Chu Yukou menyapanya dengan sungguh-sungguh. Pria muda berbaju abu-abu ini tidak lain adalah tetua agung dari Sekte Roda Bulan, Qiyu Hengkong. Di dalam Wei besar, dia adalah legenda Dao Pedang. Dia mulai mempelajari pedang pada usia 9 tahun. Pada usia 13 tahun, dia menjadi leluhur bela diri Xiantian. Pada usia 19 tahun, dia menjadi Dewa Bumi. Sekarang, pencapaiannya dalam Dao Pedang menempatkannya di puncak Sekte Roda Bulan. Di masa mudanya, kecemerlangan ilmu pedangnya mengungguli para ahli dari generasi yang lebih tua meskipun budidaya mereka unggul. Pada saat itu, pedang Qiyu Hengkong mendominasi Wei besar, dan namanya tersebar luas. Dia adalah Dewa Bumi termuda di Kekaisaran. Namun, sosok tak tertandingi dari generasinya ini, pada usia 24 tahun, mengasingkan diri di Gua Abadi di samping kolam pembersih hati. Tidak ada kabar tentang dia sejak itu. 50 tahun telah berlalu sejak saat itu. Apakah anak laki-laki yang kamu ceritakan padaku beberapa hari yang lalu ada di sini? Su Yi, tanya Qiyu Hengkong. Ekspresinya lembut, tetapi setiap inci dari dirinya memancarkan tekanan tak berbentuk yang begitu kuat sehingga bahkan ahli penghindaran biji-bijian tahap akhir seperti Chu Yukou menjadi kaku. Dia merasa sulit bernapas. Chu Yukou menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan hormat, "Marsial Paman, Su Yi akan tiba di Sekte Roda Bulan dalam waktu 2 jam. Oh, kata Qiyu Hengkong sambil berpikir. Saya telah meninjau pencapaiannya secara mendetail, dan pada akhirnya, saya mencapai kesimpulan. Kekuatan bocah itu jauh melampaui kultivasi lainnya. Hampir tidak mungkin untuk melebih-lebihkan kemampuannya. Bahkan jika saya melawannya sendiri, saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa saya akan menang." Chu Yukou tertegun. "Marsial Paman, Anda mencapai Grain Avoidance Realm 50 tahun yang lalu, dan Anda pernah berkelana ke Golden Ark Demon Mountain dan memperoleh warisan kuno Dao of the Sword yang tiada taraf. Bagaimana mungkin Su Yi cocok untukmu? Golden Ark Demon Mountain adalah salah satu tempat paling tersembunyi di Great Wei. 50 tahun yang lalu, Qiyu Hengkong telah berkelana sendiri, mendapatkan warisan yang tak tertandingi dan telah lama hilang. Inilah mengapa dia memilih untuk memasuki pengasingan." Cara Chu Yukou melihatnya, mengingat bakat Qiyu Hengkong, setelah 50 tahun pengasingan dan kontemplasi, kekuatannya seharusnya sudah lama mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Naga tak dikenal yang telah dikalahkan Su Yi bahkan tidak sebanding. "Jangan berpuas diri," kata Qiyu Hengkong, lembut tapi sungguh-sungguh. "Kami adalah pembudidaya. Tidak peduli waktu dan tempat, kita tidak bisa meremehkan musuh manapun, apalagi Su Yi. Ada sesuatu yang aneh tentang dia, dan Anda tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai dia. Jika dia tidak membunuh junior apprentice Brother Yun Zongqi, saya tidak ingin melawan orang seperti dia." Chu Yukou langsung terpana. 50 tahun yang lalu, paman bela dirinya seperti pedang, ujung tajamnya terlihat penuh. Dia agresif, tidak terkendali, dan cukup berani untuk menyebut para pembudidaya pedang lain di negara itu tidak lain hanyalah sekumpulan orang tolol. Sekarang, 50 tahun kemudian, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tenang seperti air, tanpa sedikit pun tepian, pendiam dan tidak canggih. Pria yang pernah menjadi dirinya akan bergegas keluar pintu dengan amarah yang mematikan begitu dia mendengar tentang apa yang telah dilakukan Su Yi. "Karena Su Yi telah muncul di depan pintu kami, aku akan menemuinya," kata Qiyu Hengkong lembut. "Beritahu anggota sekte lainnya bahwa ketika dia tiba, mereka tidak boleh terlibat. Serahkan dia sepenuhnya padaku." Chu Yukou dengan sungguh-sungguh mengangguk setuju. "Iya Pak, Anda bisa pergi." Qiyu Hengkong melambai, lalu berjalan langsung melintasi kolam pembersih hati dan duduk bersila di permukaannya. Dia menatap bunga teratai dalam keheningan total. Saat dia melihat ini, Chu Yukou diam-diam berbalik dan pergi. "Tuan muda, itu Gunung Rama di depan." Cajin menunjuk ke gunung yang luas, megah, dan gelap di kejauhan. Itu adalah rumah bagi tanah suci kultivasi teratas di Wei besar. Gunung itu sebenarnya sangat luar biasa. Itu menghubungkan langit dan bumi dengan kekuatan banteng yang mengamuk. "Ini adalah surga langka untuk berkultivasi di tengah-tengah dunia," komentar Su Yi. "Hiyah, hiyah, hiyah." Sekelompok pemuda berlari kencang dengan menunggang kuda. Ketika mereka mengejar Su Yi dan Cajin, sang pemimpin, seorang pemuda berbaju perak, tiba-tiba menarik kekang dan menghentikan kudanya. Ketika dia melihat Cajin, dia berseru, "Junior Apprentice Sister Cajin, ini benar-benar kamu." Para pemuda lainnya juga berhenti. Mereka menatap Su Yi dan Cajin dari atas kuda mereka. Saat mereka melihat ke arah Cajin, mata pemuda itu berbinar karena takjub. Su Yi melirik pemuda itu sebentar, lalu mengabaikan mereka.
Dilihat dari pakaian mereka, mereka kaya atau bangsawan. Kuda-kuda gesit yang membawa mereka adalah jenis yang bagus di dunia duniawi, masing-masing bernilai 10.000 emas. Adapun budidaya mereka, beberapa adalah leluhur bela diri Xiantian, seperti pemuda berjubah perak yang memimpin di belakang. Dia adalah real deal, namun, sebagian besar adalah Grandmaster, dan beberapa bahkan belum memasuki alam tungku dalam. Magang senior saudara Hong Yang, seru Cajin. Dia mengenali pemuda berjubah perak itu. Dia adalah murid cabang utama dari klan teratas Wei besar, keluarga Hong. Namanya Hong Yang, dan dia telah berkultivasi di sekte roda bulan selama bertahun-tahun. Dia sekarang adalah salah satu dari 7 putra roda bulan, dan dia adalah seorang jenius kultivasi yang diakui publik. Dia menduduki posisi transenden di antara generasi muda sekte, dan para tetua sekte sangat mementingkan dirinya. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Suyi, Cajin pernah membandingkannya dengan 7 putra roda bulan. Seiring waktu, dia memahaminya dengan lebih baik. Tidak mungkin dia begitu bodoh dan tidak dewasa untuk membandingkan Suyi dengan 7 putra roda bulan sekarang. Hong yang berjubah perak memandangnya dengan aneh. Junior Apprentice Sister Cajin, maafkan keberanianku, tetapi apakah keluarga Sen benar-benar mengirimmu ke sini untuk dihukum? Pria dan wanita muda lainnya di sampingnya semua memiliki ekspresi aneh. Siapa di antara mereka yang tidak menyadari bahwa sekte tersebut sekarang melihat Cajin sebagai pengkhianat? Pemimpin sekte itu bahkan marah karena hal ini, mengatakan bahwa jika keluarga Sen tidak menyerahkan Cajin, sekte itu akan melenyapkan seluruh keluarga. Setelah kejadian itu, seluruh sekte roda bulan praktis penuh dengan diskusi. Menerima hukuman, alis halus Cajin bersatu, tapi dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Senior Apprentice Brother Hong Yang, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi tidak perlu bertanya lagi. Cajin, kamu hanyalah pengkhianat sekte. Bagaimana Anda bisa berbicara dengan Senior Apprentice Brother Hong yang seperti itu? Kata seorang gadis dengan pakaian warna-warni. Dia duduk di atas kuda dan memandang rendah Cajin dari atas. Namanya adalah Si Ziying, dan dia adalah murid warisan dari sekte roda bulan. Dia selalu mengagumi Hong Yang. Yang lain semua menggelengkan kepala, dan banyak pemuda tidak bisa tidak memandang Cajin dengan iba. Apakah dia tidak tahu betapa sulitnya kesulitannya? Hukuman untuk pengkhianat sangat brutal. Saudara dan saudari magang junior, tidak perlu mengejar ini lebih jauh. Junior Apprentice Sister Cajin sudah cukup menyedihkan. Bahkan jika kesalahannya lebih besar, terserah sekte untuk menghukumnya. Bukan tempat kami untuk menegurnya, kata Hong Yang. Dia kemudian berbicara langsung dengan Cajin. Saudari magang junior, jika Anda dengan tulus bertobat, saya akan dengan senang hati menyampaikan kata-kata yang baik atas nama Anda. Saya tidak dapat berjanji bahwa Anda akan lolos dari hukuman sama sekali, tetapi setidaknya saya dapat membantu mengurangi hukuman Anda. Kerumunan terperangah. Beberapa gadis sangat cemburu, mereka menyadari bahwa Hong yang harus melakukan ini karena dia tertarik pada Cajin. Kalau tidak, dengan statusnya, dia tidak perlu berbicara atas nama pengkhianat. Melawan semua ekspektasi, setelah jeda yang mengejutkan, Cajin berkata dengan dingin, tidak perlu. Urus saja urusanmu sendiri. Ekspresi Hong yang membeku, lalu menjadi gelap. Ini dia, bersedia mendukungnya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Cajin akan menolak tawarannya, apalagi dia melakukannya secara belak-belakan. Ini adalah penghinaan terhadap martabatnya. Para pemuda lainnya terperangah. Siapa yang mengira bahwa Cajin, seorang pengkhianat, seseorang dalam kesulitan, akan menolak niat baik Hong Yang dengan kasar. Senior Apprentice Brother Hong Yang, Cajin tidak tahu apa yang baik untuknya. Serahkan saja pengkhianat itu pada takdirnya, kata Si Ziying yang berpakaian warna-warni, marah atas namanya. Yang lain juga menimpali, satu demi satu. Itu benar, mari kita lihat apakah dia masih keras kepala setelah sekte menanganinya. Hong yang hanya tertawa dingin. Lupakan, aku hanya tidak tahan melihat mantan sekte menderita, tapi sepertinya kekhawatiranku tidak terbalas. Ayo pergi. Dengan itu, dia mengarahkan kudanya pergi. Yang lainnya mengikuti. Sebelum mereka pergi, mereka menatap Cajin untuk terakhir kalinya. Tatapan mereka merupakan campuran dari penghinaan, belas kasihan, dan kegirangan yang sadis. Terutama dia Ziying. Dia bahkan sampai tertawa, Cajin, tunggu saja. Saat mereka menghukummu, aku pasti akan datang menonton. Cajin tidak marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan putus asa, lalu berkata kepada Suyi, aku minta maaf atas adegan yang memalukan ini. Suyi diam selama ini, tapi sekarang, dia akhirnya berbicara. Tidak pernah ada kekurangan orang rendahan yang ingin melempari siapa saja yang jatuh ke dalam sumur dengan batu. Begitulah dunia ini. Namun, kali ini, mereka salah memahami situasinya. Cajin secara alami tahu persis apa yang dimaksud Suyi. Mereka pasti tidak datang ke sini untuk menerima hukuman mereka. Ayo pergi. Ayo selesaikan urusan kita dengan sekte roda bulan sebelum malam tiba, kata Suyi. Dia sudah melanjutkan ke depan. Dia dan Cajin bepergian dengan berjalan kaki,
tetapi setiap langkah menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Mereka tidak terlalu cepat, tetapi metode ini menghemat energi paling banyak. Hanya 15 menit kemudian, dua sosok muncul di kaki Gunung Rama. Ada alun-alun besar yang dibangun di dekat gerbang Sekte Roda Bulan. Tanahnya diaspal dengan batu biru yang begitu berkilau, berfungsi sebagai cermin, sementara banyak altar berjejer di sisi alun-alun, memberikan suasana hikmat dan megah. Saat itu hampir malam tiba, dan awan berkobar seperti api di bawah cahaya senja, menyelimuti seluruh Gunung Rama dalam pancaran cahaya langit. Sekawanan bangau putih terbang di kejauhan, menari dan meliuk-liuk di udara dengan serangkaian teriakan bergema. Itu adalah gambaran surga abadi. Lihat, saudari junior Cha Jin kembali. Itu benar-benar dia. Sepertinya keluarga Sen tidak tahan dengan tekanan sekte ini. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim pengkhianat itu ke sini untuk menebus kejahatannya. Ketika Suyi dan Cha Jin tiba, area di dekat gerbang sekte langsung menjadi gempar. Banyak pemuda dan pemudi berkumpul di sana, termasuk Hong Yang dan teman-temannya. Jelas bahwa, setelah kembali ke sekte, mereka menyebarkan kabar tentang kedatangan Cha Jin. Akibatnya, banyak anggota lain dari Sekte Roda Bulan berkumpul di sini. Sederhananya, mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan. First Immortal of the Sword, Chapter 360. Si Ziying yang berpakaian warna-warni berdiri di samping Hong Yan, menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia tertawa dingin. Sebelumnya, karena mempertimbangkan ikatanmu sebelumnya sebagai rekan sekte, senior apprentice Brother Hong yang mencoba membantu pengkhianat itu. Siapa yang mengira dia akan sangat tidak tahu berterima kasih untuk meludahi wajahnya. Tampaknya pepatah lama itu benar, orang yang menyedihkan pasti telah melakukan sesuatu yang pantas mendapatkan kesialan mereka. Ketika mereka mendengar ini, murid-murid Will of the Moon di dekatnya menjadi gempar. Hong yang menghela nafas dan melambai. Ziying, tidak perlu dikatakan lagi. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah saya dan perhatian saya yang berlebihan terhadap ikatan kami sebelumnya. Dia tampak begitu murah hati dan berpikiran terbuka sehingga orang banyak tidak bisa tidak merasa marah atas namanya. Cha Jin menganggapnya agak lucu. Si Ziying ini menargetkannya di setiap kesempatan untuk menjilat Hong Yang. Tapi Hong Yang, dia hanya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memamerkan ketenangan dan keluasan semangatnya. Pasangan mereka benar-benar konyol. Cha Jin, kamu pengkhianat. Serahkan dirimu dan tunggu hukumanmu. Teriak seorang pria muda yang tampak kuat dengan jubah berornamen, suaranya menggelegar seperti guntur. Cha Jin menatapnya dengan dingin. Junior apprentice Brother Fang Xiu, selama waktuku berkultivasi di Sekte Roda Bulan, aku cukup memperhatikanmu. Jika saya tidak ada di sana, saya khawatir Anda tidak mungkin berhasil masuk ke sekte dalam begitu cepat. Apakah Anda benar-benar akan menendang dermawan Anda saat dia jatuh? Dia kecewa, dan juga marah. Murid-murid Sekte Roda Bulan yang jauh saling memandang. Semua yang dikatakan Cha Jin benar. Faktanya, jika bukan karena Cha Jin, Fang Xiu mungkin tidak akan pernah berhasil masuk ke Sekte Roda Bulan sama sekali. Namun, ekspresi Fang Xiu hanya menjadi gelap, dan dia meraung, kamu tidak lain adalah pengkhianat sekarang, Jalang. Tidakkah mengkhawatirkan diri saya dengan kebaikan Anda sebelumnya tidak berbeda dengan mengkhianati sekte itu sendiri? Dia berbicara dengan sikap lurus dan keyakinan penuh, dan orang banyak meneriakkan persetujuannya. Sebagai murid dari Sekte Roda Bulan, memang benar dia menarik garis antara dirinya dan seorang pengkhianat yang dikenal. Seringai puas langsung menyebar di wajah Fang Xiu. Tidak tahu malu dan tercela, Suyi melirik Fang Xiu, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dengan kekuatan indera ketuhanannya, dia bahkan bisa membunuh makhluk abadi di bumi, apalagi anak kecil seperti Fang Xiu. Kerumunan kemudian menyaksikan Fang Xiu jatuh dengan bunyi gedebuk. Senyumnya membeku di tempatnya, dan darah merembes dari 7 lubang di wajahnya. Dia meninggal di tempat. Kerumunan yang berteriak-teriak dan bersorak membeku ketakutan. Segera setelah itu, jeritan tajam terdengar. Siapa yang membunuh junior apprentice Brother Fang Xiu? Sialan, apa yang sedang terjadi? Orang itu, tatapan marah dan kaget yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke Suyi. Sebelumnya, mereka praktis mengabaikan keberadaan Suyi. Mereka mengira dia hanyalah anggota keluarga Sen, dan dia datang ke sini bersama Cha Jin untuk memastikan dia menerima hukumannya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Siapapun dia berani membunuh seseorang tepat di depan gerbang Sekte Roda Bulan. Bahkan Cha Jin tertegun. Sepengetahuannya, Suyi biasanya tidak mau repot-repot mengejar keluhan kecil dengan kentang goreng kecil seperti Fang Xiu. Dia membuatku mengingat Chang Guoke, kata Suyi begitu saja, terdengar agak sedih. Cha Jin langsung mengerti. Suyi adalah dermawan Chang Guoke, tapi dia juga musuh Sekte Pedang Naga tersembunyi. Ini membuat Chang Guoke terjepit di antara dua sisi yang berlawanan. Tapi dari awal hingga akhir, Chang Guoke tidak pernah melupakan rasa terima kasihnya atau menghidupkan dermawannya. Fang Xiu tampak terlalu tidak tahu malu dan tercela jika dibandingkan. Mengapa kalian semua membuat begitu banyak kebisingan? Tiba-tiba,
Teriakan yang dalam terdengar, dan seorang pria parubaya berjubah gelap muncul melalui gerbang. Zhao Qi, seorang diaken sekte dalam dari sekte Roda Bulan. Diakon Zhao, orang itu membunuh seseorang tepat di depan gerbang utama kita. Murid-murid sekte Roda Bulan angkat bicara, satu demi satu. Semuanya menunjuk ke arah Su Yi, mata mereka melotot karena marah. Ekspresi Zhao Qi menjadi gelap, dan matanya berkilat seperti kilat. Dia mengunci Su Yi yang jauh, lalu berteriak, siapa kamu? Beraninya kau melakukan pembunuhan di sini, di sekte Roda Bulan. Cepat dan beritahu saya nama Anda, atau Anda akan mati tanpa penguburan yang layak. Suaranya membumbung ke awan. Hong yang memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata dengan dingin, Jajin, mengapa kamu tidak mendesak temanmu untuk datang diam-diam dan menunggu hukumannya? Dia Zijing berteriak dengan gusar, kamu gila dan bejat. Anda benar-benar di luar kendali. Penampilan Zhao Qi membuat mereka merasa seperti memiliki seseorang untuk diandalkan. Mengapa seseorang yang layak diperhatikan tidak datang sebagai gantinya? Su Yi menggelengkan kepalanya, sepertinya agak kecewa. Setelah itu, dia melihat ke atas, mengarahkan pandangan jauhnya ke puncak Gunung Rama, dan berkata dengan tenang, di mana Anda, pemimpin sekte Roda Bulan? Ayo keluar, kalau tidak, jangan salahkan Suanu karena membuka gerbang sekte Anda dan menghapusnya dari peta. Suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Itu tidak terlalu menggelegar, namun itu mengguncang jiwa murid-murid Roda Bulan sekte, membuat darah dan ki mereka bergolak. Ekspresi mereka berubah, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Bagaimana orang ini bisa begitu kurang ajar? Apakah dia benar-benar berencana untuk bersaing dengan seluruh sekte Roda Bulan? Zhao Qi menjadi kaku. Apakah dia baru saja mengatakan, Suanu? Jangan katakan bahwa pemuda berbaju biru itu, legenda hidup dari Zhou Agung. Saat itulah suara yang bermartabat dan serius terpancar dari puncak Gunung Rama. Su Yi, kamu akhirnya di sini. Setiap kata berdentang seperti logam berbenturan dengan logam, suaranya penuh dengan niat membunuh. Su Yi, murid sekte Roda Bulan bereaksi seolah-olah mereka disambar petir. Mereka semua terkejut karena akalnya. Mereka tidak akan pernah menduga, bahkan jika Anda memukul kepala mereka, bahwa pemuda berjubah biru di samping Cha Jin adalah guru kekaisaran terkenal dari Zhou Agung, Su Yi. Dia adalah eksistensi legendaris yang menakutkan. Itu benar-benar dia. Zhao Qi tersentak, dan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ketika dia mengingat betapa agresifnya dia sebelumnya, dan semua pembicaraan tentang Su Yi yang sekarat tanpa penguburan, teror yang tertunda melonjak tak terkendali ke dalam hatinya. Apa? Dia adalah Su Yi. Mata Hong yang membelalak, dan kulit kepalanya mati rasa. Dia adalah salah satu dari 7 putra Roda Bulan, seorang jenius kultivasi, namun seolah-olah dia dipukul di atas kepala. Dia merasa sangat aneh. Dia Ziying terpaku di tempat juga, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Mereka semua adalah murid dari sekte Roda Bulan. Mereka memahami kekuatan Su Yi jauh lebih baik daripada yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri biasa manapun, dan mereka tahu betapa menakutkannya dia. Ini adalah sosok legendaris namun kejam yang telah menebang lebih dari 10 dewa bumi secara berurutan. Saat dia melihat ini, Cha Jin menyadari bahwa prestise Su Yi juga telah menyebar ke seluruh Wei besar. Dia sangat terkenal dan menakutkan sehingga semua orang tahu namanya. Suara mendesing. Suara yang mengingatkan pada dentang logam itu masih bergema di udara ketika sebuah siluet melintas. Itu adalah seorang pria berjubah biru laut. Rambutnya terurai, dan dia mengenakan topi bertepi tinggi. Sikapnya sekuat laut. Ini tidak lain adalah pemimpin sekte Chu Yukou, seorang kultivator Grain Avoidance tahap akhir. Salam, pemimpin sekte. Kerumunan bereaksi seolah terbangun dari mimpi, dan mereka semua menyapa pemimpin mereka. Sebagian besar kepanikan dan teror mereka yang tertahan memudar, tampaknya mereka telah menemukan pilar mereka. Kalian semua, mundur ke belakang gerbang sekte. Chu Yukou mengusir mereka. Iya Pak, kerumunan pergi seperti yang diperintahkan. Mereka semua merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Mereka tidak terlalu mengabaikan kekuatan mereka sendiri untuk berbenturan dengan seseorang yang sama menakutkannya dengan Su Yi. Su Yi tidak memedulikan karakter minor itu. Sebaliknya, dia menatap Chu Yukou dan berkata dengan datar, mari kita dengarkan. Mengapa Anda menargetkan Cha Jin? Dengan metode pembuangan sekte Roda Bulan, saya yakin Anda sangat sadar bahwa dia bersama saya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda menargetkannya bahkan mengetahui hal itu. Mengapa mencari kematian Anda sendiri? Apakah kehilangan Yun Zongqi tidak cukup untukmu? Yun Zongqi. Ketika Su Yi menyebutkan nama tetua yang sudah meninggal, ekspresi Chu Yukou langsung menjadi tidak sedap dipandang, dan sedikit kesedihan muncul di alisnya. Di matamu, pria yang kamu bunuh hanyalah orang lain, tapi bagiku, dia seperti kerabat dekat. Chu Yukou berkata dengan dingin. Yun Zongqi adalah tuanku. Dialah yang membawaku ke sekte Roda Bulan dan yang mengajariku. Dia memperlakukan saya seperti anaknya sendiri, dan dalam hati saya selalu melihatnya sebagai ayah saya.
Tidakkah menurutmu aku harus membalas dendam? Kening Suyi berkerut. Kalau begitu, mengapa tidak langsung menyatakan perang? Mengapa menggunakan taktik curang dan menargetkan seorang wanita? Chu Yuko berkata dengan dingin, bagaimana aku bisa membujukmu ke Wei besar dan sampai ke gerbang kita jika aku tidak menggunakan Cajin sebagai umpan? Suyi akhirnya mengerti. Saya mengerti sekarang. Saya sudah merasakan ada sesuatu yang aneh tentang apa yang terjadi dengan keluarga Sen. Jadi, selama ini aku adalah target sebenarnya dari Sekte Roda Bulan. Tentu saja, tatapan Chu Yuko sedingin es dan acuh tak acuh. Suyi, kamu memang kuat, cukup untuk menyerang teror ke dalam hati sebagian besar pembudidaya origin Dao di dunia. Namun, hari ini, kamu akan mati tanpa penguburan yang layak. Suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tidak terselubung. Malam telah tiba, dan cahaya senja berkobar seperti api, menyelimuti Gunung Rama yang agung dengan pancaran cahaya. Suyi berdiri di depan gerbang gunung besar, menatap Chu Yuko yang jauh. Niat membunuh di udara begitu menindas sehingga para ahli yang menonton dari Sekte Roda Bulan menahan napas dan menyaksikan dengan penuh perhatian, gugup. Namun, Suyi hanya tersenyum, seolah minatnya terusik. Oh, sepertinya kamu cukup percaya diri. Saya yakin Anda mengandalkan sesuatu, jadi cepatlah dan keluarkan apapun itu. Dia melihat ke atas ke langit yang semakin gelap dengan cepat dan berkata, saya pasti tidak ingin bermalam di sini di hutan belantara. Huff. Chu Yuko mendengus dingin, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia menatap relung Gunung Rama yang terdalam dan terjauh dan mengepalkan tinjunya. Marsial Paman, itu di bawah statusmu, tapi tolong musnahkan Suyi. Tolong, bantu saya membalas dendam atas nama tetua Yun Zongqi. Suaranya menyebar jauh dan luas. Dentang, dengung rendah pedang yang dingin menusuk tulang tiba-tiba bergema sepanjang senja. Awalnya, dengungan itu begitu lembut, hanya nyaris tak terdengar. Namun, nada dan intensitasnya secara bertahap meningkat. Pada akhirnya, itu menggelegar seperti guntur dan bergemuruh seperti longsoran salju, suaranya menghantam langit dan bumi dan menyebar jauh dan luas. Gemuruh. Di bawah tatapan murid-murid Roda Bulan Sekte yang tak terhitung jumlahnya, lautan awan yang bergolak terbelah. Celah yang sangat jelas terbentuk, lalu menyebar, memanjang sampai ke gerbang gunung. Sosok kurus dan tegak sempurna muncul di ujung celah, tangannya di belakang punggung. Dia berpakaian abu-abu, dengan alis tajam dan mata cerah. Rambut panjangnya diikat, dan dia menggunakan pedang terbang emas untuk menahannya. Ketika dia muncul, dengungan berhenti, dan langit dan bumi kembali hening. Cahaya yang bersinar melalui awan berwarna-warni menyinari sosoknya yang tegak. Dia sangat cerdas, para penonton tidak berani melihatnya secara langsung. Penatua Agung, seluruh sekte bergerak, semuanya sangat bersemangat. Wajah mereka dipenuhi dengan semangat dan kekaguman. Bahkan ekspresi Cajin berubah. Dia secara alami tahu nama Tetua Agung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu legenda seperti dia? 50 tahun yang lalu, dia adalah dewa bumi termuda di Wei Besar, dan pencapaiannya dalam Dao Pedang begitu tinggi sehingga pembudidaya pedang bangsa lainnya hanya bisa menundukkan kepala karena malu. Ketinggian mengerikan apa yang dicapai kultivasinya sekarang, setelah 50 tahun pengasingan. Aku tidak menyangka, tapi sebenarnya ada ahli yang cukup mengesankan di sini, kata Suyi, terdengar sedikit terkejut. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.